Puluhan warga mendatangi rumah terduga pelaku pencabulan pada Minggu siang. Warga yang kesal dan geram meminta segera terduga pelaku untuk diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Diketahui sebelumnya terduga pelaku berinisial IK dilaporkan para orang tua korban ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak-anak mereka. Sebanyak 7 anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan oleh terduga pelaku. IK melakukan aksinya di dalam rumah dengan cara mengiming-imingi para korban diberi koin untuk bermain capit boneka. Warga pada datang tadi, ya, karena warga mungkin melihat pelaku ini keluar dari rumah gitu, kok enak banget, tanggapannya kok enak banget, kok dia udah salah, kayaknya santai banget gitu, keluar rumah, naik motor, belanja, kata dengar-dengar sih dari warga katanya gitu dong. Untuk menghindari amukan warga, kini terduga pelaku telah diamankan petugas kepolisian dan menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, tradisi kenduri di Jombang, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena ada seorang pemuda diduga mencopet di tengah ribuan warga yang berdesakan saat berebut buah durian. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Tradisi kenduri durian di lapangan desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi lantaran ada seorang pemuda yang diduga mencopet di tengah ribuan warga yang beribut gunungan buah durian gratis. Panitia segera melerai aksi main hakim sendiri sehingga acara kenduri durian dapat kembali berjalan. Sementara pemuda yang diduga mencopet diserahkan kepada petugas keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kenduri durian merupakan tradisi rutin yang digelar setiap tahunnya. Sebanyak 9 gunungan kecil dan gunungan raksasa buah durian setinggi 8 meter habis diserbu warga. Dapat berapa ini? 5. Mau dipakai apa nanti rencananya? Dibagi-bagi, dimakan sama keluarga. Gunungan buah durian dibagikan ke masyarakat secara gratis sebagai rasa syukur atas hasil bumi, sekaligus berharap kawasan wisata durian Wonosalam lebih dikenal masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pergeseran tanah di Kampung Cibeduk dan juga Cigombang, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat masih terjadi. Kondisi ini membuat bangunan rumah dan juga sekolah hancur serta ratusan warga terpaksa mengungsi. Beginilah kondisi ambruknya bangunan sekolah dan rumah warga di Babakan Talang di Desa Cibeduk. Pergeseran tanah juga terjadi di KP Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan bangunan hancur usai tanah bergeser. Masih retak-retak gitu ya. Ini semakin hari pergerakan semakin intensif ya, sehingga ini terus bergerak. Nah, tadi pagi apa ya? Jam 5 tadi subuh. Ini sudah sampai terjadi sampai goyang. Nah, sampai saat ini masih goyang, Pak. Ya, ini kami sudah kerjasama dengan Pusat Vulkanologi. Mudah-mudahan secepatnya, Pak. Secepatnya mereka tim dari Pusat Vulkanologi ini turun ke lapangan. Pergeseran tanah ini membuat 194 warga dari 2 RT mengungsi ke posko pengungsian di kantor Kecamatan Rongga. Pemerintah daerah berupaya memenuhi semua kebutuhan pengungsi. Tadi kami butuh kebutuhan di sana itu ada kasur, ada bantal, ada kipas angin, terus ada dispenser dan susu untuk anak. Kita semua sepenuh. Saya berusaha untuk menghilangkan sedikit pun keluhan itu yang sampai muncul. Karena ini masyarakat saya, ini kehendak alam, dan disinilah peran pemerintah harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat.
Pihak BPBD Bandung Barat bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG masih menyelidiki penyebab serta penanggulangan fenomena tanah bergeser ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah bangunan rumah dan sekolah hancur serta ratusan warga mengungsi akibat pergeseran tanah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Kita sudah terhubung dengan Kepala Desa Cibeduk, Engkus Kustendi, yang berada di posko Gedung Islamic Center, Kecamatan Rongga, Bandung Barat. Selamat malam, Pak Engkus. Selamat malam, Mbak Yuniar. Baik, Pak. Apakah hingga kini masih terjadi pergeseran tanah dan di titik mana saja? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Iya, untuk pada saat ini memang kerawanan masih ada, cuma alhamdulillah nggak disertai hujan. Sekarang udah reda hujannya, tapi dikhawatirkan itu tanah karena masih basah, jadi ketakutan itu masih pergerakan masih rawan begitu. Baik, Pak. Kalau memang penyebabnya ini karena musim hujan, ini banyak daerah yang sekarang memang curah hujannya tinggi, tapi mungkin ada penyebab lainkah terkait pergeseran tanah ini, Pak? Iya, memang pergeseran tanah ini sangat rawan sekali, dan kami menghimbau ke warga masyarakat, khususnya yang ada di lingkungan Cigombong, RT 4, RW 13, dan RT 4, RW 13 itu saya himbau jangan sekali-kali melihat situasi dan kondisi yang ada di area sana, karena sangat berbahaya dan keadaan tanah masih bergerak begitu. Oke, baik, Pak. Bagaimana lalu dengan nasib warga yang mungkin rumahnya hancur dan juga terancam dengan pergeseran tanah yang terjadi ini? Alhamdulillah dari seluruh yang terancam, baik yang terdampak, sudah diungsikan sebanyak 160, kurang lebih itu yang diamankan, diungsikan di Gedung Islamic Center yang tepatnya dekat Kecamatan Rongga. Alhamdulillah atas peran serta dari semua instansi sudah turun ke lapangan sampai saat ini, dan mungkin untuk hari besok untuk penentuan itu tentang penelitian keadaan kelayakan tanahnya dari pihak geologi. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa kondisi tanah tersebut, apa layak tidaknya untuk dibangun lagi. Tapi menurut Bapak PJ Bupati Bandung Barat, tanah tersebut walaupun keadaannya itu sangat rawan dan riskan karena disertai basah. Jadi si tanah tersebut terus meleleh dan sangat rawan untuk kedepannya begitu. Baik, lalu apa mungkin yang dilakukan oleh pemerintah aksi nyata untuk membantu para warga yang di sana mungkin, Pak? Dan mungkin harapan Bapak sendiri, mungkin pemerintah harus meningkatkan di bagian mana ini, Pak, untuk membantu para warga? Iya, alhamdulillah. Makanya saya sudah bilang alhamdulillah dari mulai Bapak PJ Gubernur, PJ Bupati Bandung Barat, dan semua instansi dari BPBD, dari BNPD, dari Kapolres Cimahi, dari Dandim sudah turun ke lapangan dan mengirimkan bantuan untuk sementara ini yang ada di lokalisasi di tempat penampungan. Alhamdulillah aman dan bekerja sama juga dengan kesehatan juga dengan Puskesmas Kecamatan Rongga, semuanya aman. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi warga yang terdampak aman dan sehat. Dan kemudian untuk kedepannya insya Allah kami sebagai kepala desa sudah berkoordinasi dengan Bapak Camat juga, melalui Bapak Camat, Bapak Bupati Bandung Barat, Bapak PJ, Gubernur Jawa Barat telah merespon, dan kami sudah menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang terdampak rumahnya yang rusak semuanya itu. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Engkus Kustendi atas waktunya. Semoga tetap sehat selalu dan segala masalah di sana cepat selesai ya Pak. Baik pemirsa, sebuah minibus terbakar di ruas tol Boyolali, Jawa Tengah. Api yang berkobar di tengah jalan membuat warga dan juga para pengendara panik. Sebuah minibus terbakar di ruas tol kilometer 486 Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Warga sekitar dan para pengendara di lokasi panik melihat api kian membesar disertai asap hitam yang membumbung tinggi. Minibus yang berada di atas jembatan menyulitkan warga yang berupaya memadamkan api. 1 unit mobil damkar pun diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Peristiwa bermula saat minibus yang melintas dari arah Solo menuju Semarang tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin. Pengemudi dan 3 penumpangnya langsung keluar menyelamatkan diri begitu api mulai muncul. Tiba-tiba api itu muncul. Dari mana? Bukan api ya, asap. Asap muncul di depan itu. Jadi kalau mobil itu keluar asapnya terus di kabin kok bau. Nah, mulai dari situ indikator ECU nyala, terus tak rem itu nggak bisa, terus sudah langsung yang nyala, yang bisa itu tak handrem, terus tak rating kiri, pelan-pelan tak inggirin ini sampai TKP itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sempat membuat lalu lintas di lokasi macet. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Usia penetapan tersangka, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mendorong agar dilakukan mediasi dalam kasus perundungan di sekolah elit di Serpong. Namun salah satu keluarga menolak usulan ini. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Keempat tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Polres Tangerang Selatan mengupayakan diversi dalam kasus ini. Kemen PPA beralasan dalam kasus ini ada anak yang berkonflik dengan hukum. Sini ada anak berkonflik dengan hukum yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan hukum termasuk hak pendidikan. Maka dari itu kami juga mendorong upaya kepada Polres Tangerang Selatan untuk upaya diversi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena memang ancaman pidananya juga di bawah 7 tahun sehingga kita berpatok pada aturan tersebut. Semoga upaya diversi itu dapat segera dilaksanakan. Keluarga korban tidak menutup pintu atas upaya diversi ini. Namun melalui kuasa hukumnya, keluarga korban akan terus memperjuangkan hingga pengadilan. Ikuti langkah tersebut karena itu adalah kewajiban formil atau perintah undang-undang dalam tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Akan tetapi yang harus kita ketahui bersama, diversi dapat terwujud apabila berdasarkan kesepakatan dengan anak korban maupun orang tua korban. Lalu berikutnya kita harus tahu bahwa salah satu syarat diversi adalah menghindari stigma negatif di masyarakat. Peristiwa perundungan terjadi pada 2 dan 13 Februari 2024. Perundungan pertama dilakukan dengan dalih tradisi, tak tertulis sebagai tahapan bergabung dalam kelompok. Sementara perundungan kedua dilakukan karena korban menceritakan perundungan yang dialaminya kepada saudara korban. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 ahli, termasuk artis Vincent Rompis. Anak Vincent kini berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.